Sudah cukup? Data perlintasan Harun nggak, Pak? Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pak, ada yang memastikan saja Pak bahwa apa memang benar dengan peristiwa tersebut Anda ada atensi untuk melepaskan atau tidak men-share atau tidak melaporkan adanya perlintasan yang dilakukan Harun Masiku selama ini Pak, sehingga membentuk Anda memecahkan Anda. Kalau kawan-kawan menyimak press release saya pada kurang lebih tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020, saya sudah menyampaikan perlintasan Harun Masiku pada tanggal 6 Januari 2020 keluar negeri melalui Bandara Suta dan kembali pada tanggal 7 Januari 2020. Dan yang perlu kawan-kawan juga ketahui, pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM. Seperti itu kawan-kawan. Bapak hari ini hadir ke KPK itu sebagai saksi untuk Hasto atau Harun? Tadi saya sudah jelaskan, saya didengar keterangan sebagai saksi berkaitan dengan perlintasan Harun Masiku tadi, ya kawan-kawan. Pejabat apakah ada atensi atau permintaan baik dari Menkumham maupun ada penyelenggara negara lain terkait khususnya Harun Masiku dalam perlintasannya Pak? Sama sekali tidak ada, ya. Sama sekali tidak ada, dan saya kira keterangan yang sudah saya berikan kepada penyidik KPK merupakan bagian dari proses penyidikan, sehingga saya juga tidak bisa menyampaikannya secara rinci, ya. Selisih Demikian. berapa lama sih Pak dari yang Anda ketahui adanya perlintasan Harun dengan adanya kemudian ada muncul permintaan dari KPK soal adanya cegah itu, berapa sih jeda waktunya itu Pak dari Januari yang Anda katakan dengan kemudian muncul ada permintaan itu? Semingguan. Tanggal 13 Januari terbit permintaan, ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 91, bahwa pimpinan KPK itu bisa memerintahkan, ya, Kementerian Hukum dan HAM, Sekyu, Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan bagi warga negara Indonesia yang akan keluar negeri, dan juga penangkalan bagi warga negara asing, atau juga pencegahan bagi warga negara asing yang akan keluar negeri atau masuk. Seperti itu. Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah, ya, perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah ke luar negeri. Cukup, ya. Tanggal itu apakah Anda melihat ada perlintasan lagi dari Harun Masiku? Ini kan untuk menjelaskan kepada publik. Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Pak Jadi Yasona sempat bahas soal pencegahan Harun Masiku ke Bapak nggak, Pak? Atau tidak ada. Harun Masiku? Saya kira kawan-kawan bisa nanti dijelaskan kepada penyidik, oleh penyidik, ya. Pak, terakhir Saya Pak, kira. tanggapannya atas pernyataan Bapak dan Pak Yasona yang tahun 2020 itu beda. Penegasannya bagaimana, dan apakah itu juga dijadikan salah satu pertanyaan dari hari ini? Saya kira nggak ada perbedaan, ya.
nggak ada perbedaan. Cukup Saya ya? kira cukup ya? Cukup ya? Ya. Cukup ya? Cukup ya? Informasi gitu Pak terkait pelintasan Harun Masiku. Oh, harus. Nah itu sebenarnya kejadiannya seperti apa? Tanya ke penyidik. Saya kan bukan Dirjen Imigrasi lagi ya. Saya kira nanti kawan-kawan tanya kepada Thank you. kawan-kawan imigrasi. Makasih banyak kawan-kawan ya. Makasih. Ya. Kita sama-sama baru saja mendengarkan keterangan terbaru dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham periode 2015 hingga 2020. Roni Sompi usai 5 jam diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus buron Harun Masiku yang juga sudah ditetapkan ada 2 orang tersangka yang ditetapkan oleh KPK yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga ada Harun Masiku. Usai jeda saudara kami akan kembali dengan informasi 8 orang dilaporkan meninggal dunia usai satu